Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Aiman, Asril Hidayat, Hilmi Mujahidah, Muhammad Faiz, Sri Rahmadani, dan Nahdia Rasid. Kelompok kami akan membahas materi yakni wakaf uang, konsep, implementasi, dan dampak sosial ekonomi. Bayangkan jika 50.000 Anda bisa tumbuh menjadi beasiswa abadi, rumah sakit gratis, atau modal usaha bagi duafa. Inilah kekuatan wakaf uang. Presentasi ini akan membahas wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah, mulai dari definisi dan prinsip-prinsip dasarnya, tantangan dalam pengembangannya, hingga strategi inovatif untuk meningkatkan daya tarik dan literasi masyarakat terhadap sistem wakaf uang di era kontemporer. Adapun untuk pendahuluan, wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah dana tunai untuk dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis, wakaf uang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama dalam wakaf uang melarang penggunaan dana pada sektor yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Dana wakaf dikelola agar hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sistem ini menekankan pentingnya distribusi manfaat secara merata dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, apa sih itu wakaf uang? Wakaf uang adalah penyerahan uang tunai untuk dikelola secara produktif dengan tetap mempertahankan pokoknya dan mendistribusikan manfaatnya. Landasan hukumnya meliputi dalil syar'i yakni Al-Quran dan hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pelaksanaannya. Adapun definisi wakaf uang secara bahasa berasal dari kata Arab wakaf yang berarti menahan, dan nukut berarti menahan uang agar tidak habis tetapi terus bermanfaat. Secara istilah, wakaf uang adalah penyerahan uang tunai kepada pengelola atau nazir untuk dikembangkan dengan pokok tetap utuh dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat seperti pendidikan ataupun kesehatan. Berbeda dengan wakaf konvensional yang menggunakan aset tetap, wakaf uang lebih fleksibel karena berbentuk dana yang bisa dikembangkan secara produktif. Adapun dalil-dalil dan sumber hukum wakaf uang. Yang pertama, Al-Quran. Kepemilikan multijenis berarti Islam mengakui beragam bentuk dan jenis kepemilikan, baik kepemilikan pribadi, negara, maupun campuran, merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Yang kedua, hadis. Kebebasan untuk bertindak. Setiap manusia harus memiliki kebebasan dalam bermuamalah dan mengikuti sifat-sifat Rasul, dan merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Yang ketiga, fatwa ulama, keadilan sosial. Nilai ini berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas berbagai pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat. Nilai ini merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Adapun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf uang, yakni diantaranya Quran Surah Al-Imran ayat 92, Bil-laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan tunfiku sebagian harta yang kamu cintai. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan
yunfikuna, hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bangkai. Yang terakhir terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, innal musaddiqina wal musaddiqati wa qurdullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah al-musaddiqina dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan pahalanya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf uang ini adalah yang pertama, hadis sedekah jariah. Jika manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hadis pengembangan harta. Wahai Rasulullah, aku mendapat harta berharga. Apa yang engkau perintahkan? Nabi pun menjawab, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, hadis nilai sedekah. Sedekah senilai 1 biji kurma dari hasil halal akan Allah kembangkan seperti peternak memelihara kudanya hingga besar. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang terakhir, wakaf uang menurut fatwa ulama. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 05/2002 yang berisi menetapkan kebolehan hukum jawaz wakaf uang cash wakaf dengan syarat pokoknya tetap dipertahankan dan hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI nomor 106 DSN MUI ke-10 2016 yang berisi mengatur mekanisme wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah, termasuk syarat pengelolaan oleh nazir yang profesional. Yang terakhir yakni Fatwa Dar al-Ifta Mesir tahun 2009 yang berisi membolehkan wakaf uang sebagai bentuk modern sedekah jariah selama dikelola sesuai syariah. Selanjutnya, mekanisme wakaf uang kepada nazir. Wakif memilih nazir terdaftar di BWI atau lembaga resmi, kemudian mentransfer dana ke rekening khusus wakaf disertai bukti transfer. Selanjutnya, wakif melakukan ikrar resmi di hadapan PPAIW atau notaris dengan membawa dokumen identitas dan bukti transfer, menyatakan penyerahan dana untuk dikelola secara produktif dengan pokok tetap. Nasir kemudian menerbitkan sertifikat wakaf sebagai bukti sah dan mengelola dana melalui instrumen syariah seperti deposit atau sukuk, dengan kewajiban pelaporan berkala ke BWI dan wakif sesuai peraturan yang berlaku. Syarat-syarat wakif. Syarat wakif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama syarat umum, kedua syarat khusus, dan ketiga syarat tambahan. Syarat umum yaitu berakal sehat. Berakal sehat yang dimaksud di sini tidak dalam keadaan gila, mabuk atau tidak sadar. Terus balik, minimal harus berusia 17 tahun atau sudah menikah sesuai undang-undang. Terus akal sehat. Wakaf harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan bertindak hukum. Bertindak hukum di sini yang dimaksud misalnya bukan orang yang bangkrut atau hilang hak hukumnya. Nah, terus syarat kedua yaitu ada syarat khusus. Syarat khusus di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh yang dimaksud di sini, uang yang diwakafkan harus memiliki hak sendiri atau bukan hutang, hasil haram atau sengketan. Terus yang kedua, jumlah minimal. Yang dimaksud di sini jumlah minimal yaitu di Indonesia umumnya minimal 1 juta atau tergantung lembaga penerima. Terus yang ketiga, tidak berutang. Jika memiliki utang, wakaf tidak boleh menghambat pelunasan. Dan yang terakhir, syarat tambahan. Syarat tambahan terbagi menjadi 3, yaitu legislatif hukum. Pastikan Anda tercatat resmi atau memiliki akta notaris, badan hukum, karena wakaf harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Terus yang kedua, sumber halal. Uang yang diwakafkan wajib berasal dari sumber yang bersih dan sesuai syariah, karena Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Terus yang ketiga, pemegang kuasa. Jika wakaf atas nama lembaga, keputusan harus melalui persetujuan pemegang kewenangan untuk menjamin keabsahannya. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan wakaf uang. Bisa dilihat dari skema ini, skema pengelolaan wakaf uang produktif. Yang intinya, wakif menyumbangkan uang ke wakaf, terus diterima oleh lembaga keuangan syariah, lalu dikelola oleh nasir secara produktif atau investasi. Terus hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat atau penerima manfaat. Baik, selanjutnya adalah peran visi nazir. Nazir sebagai pengelola wakaf uang memiliki peran krusial mulai dari administrasi, investasi, hingga penyaluran manfaat. Secara administrasi, nazir bertugas mencatat dan melaporkan dana wakaf secara transparan. Dalam hal pengelolaan, nazir menginvestasikan dana melalui berbagai instrumen syariah seperti deposito, sukuk, atau pembiayaan UMMS, dengan tetap mempertahankan pokok dana dan mengoptimalkan hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf. Model pengelolaannya bervariasi mulai dari konservatif atau deposito syariah hingga produktif atau investasi di sektor real atau kombinasi keduanya atau hibrid. Seluruh proses ini diawasi oleh Dewan Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, dengan demikian, nazir tidak hanya menjaga keamanan dana, tetapi juga memberdayakan untuk kemaslahatan umat yang berkelanjutan. Dan visinya itu mewujudkan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah yang unggul untuk kemandirian dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat nazir. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang nazir atau pengelola wakaf berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu ada syarat umum. Syaratnya itu berakal sehat dan balik atau dewasa secara hukum, memiliki integritas atau bersifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab, dapat memahami dasar-dasar syariat terkait wakaf dan keuangan Islam, dan tidak termasuk dalam daftar hitam keuangan atau memiliki catatan kriminal. Selanjutnya ada syarat khusus, yakni berbadan hukum resmi atau terdaftar di Kemenkumham atau instansi terkait, memiliki izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI, diawasi oleh Dewan Syariah, dan mampu menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat nazir. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang nazir atau pengelola wakaf berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu ada syarat umum. Syaratnya itu berakal sehat dan balik atau dewasa secara hukum, memiliki integritas atau bersifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab, dapat memahami dasar-dasar syariat terkait wakaf dan keuangan Islam, dan tidak termasuk dalam daftar hitam keuangan atau memiliki catatan kriminal. Selanjutnya adalah perbandingan pengelolaan wakaf. Perbandingan yang pertama itu jumlah dana. Individu biasanya hanya bisa mengelola dana yang kecil mulai dari jutaan sampai ratusan juta rupiah. Sedangkan lembaga mampu mengelola dana yang lebih besar, bahkan sampai miliaran atau triliunan rupiah. Yang kedua itu kemampuan mengelola. Individu biasanya hanya mengandalkan kemampuan pribadi, sedangkan lembaga, mereka sudah mempunyai tim profesional seperti akuntan, analis syariah, dan manajer investasi, jadi lebih ahli dalam mengelola uang wakaf. Yang ketiga adalah syarat pengelola. Individu cukup memenuhi syarat dasar sebagai nazir, yaitu dewasa atau akil balik dan bisa dipercaya atau amanah. Sedangkan lembaga harus berbadan hukum resmi dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia atau BWI, contohnya Bank Syariah atau lembaga zakat.
Yang keempat, risiko penyalahgunaan. Individu lebih rawan disalahgunakan karena biasanya tidak ada sistem pengawasan, sedangkan lembaga itu lebih transparan karena wajib membuat laporan keuangan yang bisa diakses publik jadi lebih aman. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Individu memiliki keterbatasan inovasi yakni minim akses ke teknologi pengelolaan modern, sedangkan lembaga mereka sudah memakai teknologi modern seperti platform digital yang memungkinkan orang banyak ikut wakaf secara online atau crowdfunding jadi lebih mudah dan lebih maju. Pengembangan dana wakaf. Wakaf uang dikembangkan secara produktif dengan menjaga pokok dana al-mal dan mengoptimalkan manfaat melalui instrumen syariah seperti deposito, sukuk, dan pembiayaan UMMX. Strategi hybrid atau kombinasi beberapa instrumen sering diterapkan untuk menyeimbangkan keamanan dan keuntungan. Hasil pengembangan disalurkan untuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kunci suksesnya terletak pada pengelolaan profesional oleh Nazhir, transparansi dan pengawasan syariah yang ketat sehingga dana wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Program dana wakaf. Proses pertama, pendidikan. Hasil investasi wakaf, uang digunakan untuk membiayai pendidikan anak yatim dan duafa di pesantren atau sekolah unggulan. Proses kedua, kesehatan. Investasi wakaf dalam properti syariah, kemudian hasil sewanya untuk operasional layanan kesehatan masyarakat. Proses ketiga, ekonomi umat. Dana wakaf dibagikan sebagai pinjaman tanpa bunga atau gardul hasan untuk pengusaha kecil. Proses keempat, teknologi. Pengembangan aplikasi wakaf uang untuk memudahkan masyarakat berwakaf secara online. Dampak wakaf uang. Yang pertama, pendidikan. Pengembangan wakaf uang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui pembangunan sekolah-sekolah Islam modern dan program beasiswa berkelanjutan. Program seperti beasiswa wakaf produktif yang dijalankan Dompet Duafa berhasil menyekolahkan ribuan anak yatim dan duafa di berbagai pesantren unggulan. Sementara pembangunan gedung sekolah wakaf di daerah terpencil memungkinkan anak-anak marginal mendapatkan pendidikan formal yang layak. Hasil investasi wakaf uang dalam sukuk dan properti syariah secara konsisten dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan, termasuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Menciptakan dampak berantai terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kesehatan. Dana wakaf yang dikelola secara produktif telah menghadirkan layanan kesehatan terjangkau melalui pendirian jaringan klinik wakaf gratis di berbagai daerah tertinggal. Lembaga seperti Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa memanfaatkan hasil pengembangan wakaf uang untuk menyediakan layanan pemeriksaan medis, obat-obatan gratis, dan program pencegahan stunting bagi keluarga prasejahtera. Sistem pengelolaan yang profesional memastikan aset wakaf seperti ambulans dan peralatan medis terus berfungsi optimal. Sementara hasil investasi deposito syariah wakaf menjamin keberlanjutan operasional layanan kesehatan masyarakat ini. Yang ketiga, ekonomi. Pengelolaan wakaf uang secara produktif telah menjadi penggerak penting dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program strategis. Dana wakaf yang diinvestasikan dalam pembiayaan UMKM syariah telah membantu ribuan pengusaha mikro mengembangkan bisnis mereka dengan skema bagi hasil atau mudharabah. Meningkatkan pendapatan rata-rata 4-60% per tahun. Program seperti wakaf produktif oleh BSI tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pendampingan dan akses pasar, menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan aset produktif seperti pasar wakaf dan gedung komersial syariah menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang kembali disalurkan untuk program sosial sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Dayat, jadi langsung saja
terkait tentang tantangan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Nah teman-teman, setidaknya ada 5 faktor yang memengaruhi pengembangan wakaf yang ada di Indonesia. Nah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman adalah literasi wakaf yang rendah. Nah masih banyak masyarakat itu yang belum memahami konsep wakaf uang dan potensinya. Seakan kita tidak diajarkan terkait tentang wakaf uang, kita tidak diperkenalkan, dan pemerintah tidak memperkenalkannya secara luas atau booming, sehingga wakaf uang tidak booming. Apalagi di era kemajuan teknologi sekarang, harusnya pemerintah dan badan lembaga yang secara khusus dalam pengelolaan wakaf ini lebih mengiklankan secara digital agar wakaf uang ini booming dan tinggi atau bahkan lebih sukses terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah keterbatasan nasir secara profesional. Nah, banyaknya nasir yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan syariah secara modern. Nah, ini teman-teman, ini dua adalah salah satu faktor yang memengaruhi terkait tentang wakaf uang yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah regulasi dan birokrasi yang rumit. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa untuk melakukan wakaf uang itu harus melalui proses pendaftaran oleh nasir, dan pelaporannya masih sangat berbelit-belit. Itu layaknya ketika kita ingin mendaftarkan sebuah wakaf uang, maka akan terjadi mekanisme ini biasanya itu membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit, dan orang-orang sering menyebutnya sebagai administrasi. Nah, lembaga dan pemerintah itu lebih meringkaskan dan meluruskan dan tidak terbelit-belit untuk proses penerimaan atau pemenuhan wakaf uang tersebut. Yang selanjutnya adalah minimnya inovasi produk wakaf. Nah, selanjutnya, teman-teman, perlu kita ketahui adalah mayoritas wakaf uang itu masih terkonsentrasi pada deposito secara syariah, belum menambah atau merubah instrumen lain seperti suku koperasi atau fintech secara syariah. Nah, yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Laporan pengelolaan dana wakaf itu seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada wakif. Nah, harusnya pengembangan wakaf atau bahkan semua informasi dari wakaf ke wakif itu diperlihatkan secara terang, diperlihatkan dengan jelas terkait tentang informasi kapan ini dan kemana sumbernya, kemana kemana dan sebagainya. Dan haruslah secara transparan dananya ini kemana, untuk apa, dan sektor apa yang dia sumbangkan. Nah, selanjutnya adalah solusi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Setidaknya ada 4 solusi terkait tentang pengembangan wakaf uang yang ada di Indonesia, teman-teman. Yang pertama adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi. Nah, kampanye masif itu melalui media sosial yang tadi saya sebutkan adalah masjid dan kampus itu tentang keunggulan wakaf uang. Nah, sebaiknya pemerintah lebih menggencarkan atau lembaga-lembaga yang khusus mengerjakan lembaga ini mengerjakan sukat ini seperti Basnas dan lain sebagainya, itu lebih mengiklankan, lebih banyak menjalin, lebih banyak melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, dan melakukan kolaborasi dengan para influencer dari YouTube atau dari media sosial lainnya dan dari tokoh masyarakat. Selanjutnya adalah penyederhanaan regulasi. Nah, digitalisasi proses pendaftaran nasir itu dan pelaporan wakaf. Nah, kan tadi kita tersangkut terkait tentang administrasi yang lama, berbelit-belit dan sebagainya. Mengapa pemerintah itu tidak melahirkan sebuah aplikasi atau website yang memudahkan masyarakat untuk melakukan wakaf uang dan tidak terjadi misalnya antrian yang lama, terbelit-belit, administrasi yang lama dan lain sebagainya. Dan memperkuat koordinasi antara BWI, Kementerian Agama, dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu dalam pengawasan. Selanjutnya adalah inovasi produk dan teknologi. Nah,
pengembangan platform wakaf digital seperti crowdfunding atau crowdfunding syariah, atau memperbanyak pelatihan atau pilihan investasi wakaf melalui suku retail reksadana secara syariah. Nah, selanjutnya dan terakhir adalah transparansi melalui teknologi. Nah, seperti penerapan blockchain untuk pelacakan dana wakaf. Blockchain ini merupakan salah satu sistem yang dimana dia itu ibarat sebagai antivirus di dalam tubuh kita. Dia itu yang melawan dan dia memblokir dan dia mengenali hal-hal atau organisme asing yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi di dalam cerita ini di dalam sebuah website komputer tentunya akan ada proses blockchain, dan blockchain itu merupakan gen yang melawan seperti melawan virus dan lain sebagainya di dalam sebuah komputer dan menjalin keamanan dan meningkatkan keamanan akun atau bahkan rekening kita. Nah, selanjutnya adalah laporan real time itu kepada wakif via aplikasi website. Nah, harusnya pemerintah tadi itu meluncurkan sebuah aplikasi website yang melahirkan atau bahkan yang berfokus pada pengembangan wakaf, sehingga semua informasi terkait data wakaf uang yang disalurkan dari wakaf ke Nasir itu tersampaikan dengan jelas dan transparan. Studi kasus pengembangan wakaf yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah melalui dompet duafa. Nah, dompet duafa itu adalah wakaf produktif untuk kemandirian secara ekonomi. Berlatar belakang, dompet duafa meluncurkan program wakaf produktif pada tahun 2004 itu untuk mengoptimalkan dana wakaf uang melalui investasi secara syariah. Nah, implementasinya itu teman-teman, yang pertama adalah modal pengolahan, dana wakaf diinvestasikan dalam peternakan sapi perah di Bogor, pertanian organik di Garut, gedung komersial di Jakarta. Nah, hasilnya itu digunakan untuk beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, modal usaha bagi duafa. Nah, dampaknya menghasilkan 28 miliar per tahun dari bagi hasil usaha atau yang kita kenal sebagai mudharabah. Nah, membiayai operasional 12 klinik kesehatan dan 12.000 beasiswa pada tahun 2023. BSI Wakaf. BSI Wakaf atau Bank Syariah Indonesia Wakaf adalah pengembangan melalui sukuk dan properti. Nah, latar belakangnya itu teman-teman, Bank Syariah Indonesia mengelola wakaf dengan skala nasional melalui produk BSI Wakaf. Nah, implementasinya itu 60% suku syariah, 30% properti atau gedung wakaf, dan 10% pembiayaan usaha mikro kecil menengah. Hasilnya, pembangunan 7 gedung wakaf, sekolah, dan kantor di 5 kota. Bagi hasil 6-8% per tahun untuk program-program sosial. Yang terakhir adalah Lasisnu. Lasisnu adalah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah berbasis pesantren. Nah, yang berlatar belakang Lembaga Amil Zakat NU atau Lasisnu ini mengembangkan wakaf uang untuk memperdayakan ekonomi pesantren. Nah, implementasinya teman-teman, yang pertama adalah modelnya dana wakaf sebagai modal usaha santri seperti konveksi, ternak, dan atau bahkan kopi. Skema bagi hasil nyam atau mudharabah itu sebanyak 70% untuk santri, 30% untuk reinvestasi. Dampaknya sebanyak 1.250 usaha mikro kecil menengah seperti pesantren itu terbantu di Jawa Timur. Dan omset usaha meningkat 40-80% per tahun. Jadi itulah tadi terkait tentang solusi atau bahkan masalah yang ada terkait tentang proses pengelolaan wakaf uang yang ada di Indonesia.